Halo, selamat pagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya melakukan sedikit pengecekan, melihat kondisi ban, apa ada yang gembes, cek oli, dan juga air radiator. Kita cek olinya nih. Ini olinya dari bulan Maret, hitam banget. Sih. Setelah melakukan sedikit pengecekan dan siap melakukan perjalanan susul lintas selatan Jawa Timur. Sebelumnya, kami ke tempat wisata yang ada di Pacitan dulu ya. Sekarang hari kedua, ini sekarang udah jam 6. Malamnya kayak gini, paginya. Terus malam kita lewat bukit situ tuh. Kita lewat bukit di sini. Ini hotel pertama yang ada di jalan menuju ke Pacitan dari arah Gunung Kidul. Wah, hotel ini ya, panas banget hawanya Pacitan. Hotelnya ini nggak berasa sampai kita minta kipas angin. Ini anak-anak masih pada tidur. Ini hotelnya apa, AC-nya benar-benar nggak berasa. Jadi kita minta kipas angin juga. Wah, bagus nih hotelnya. Mobil kecil bercerita-cerita. Oke, sekarang udah hari kedua, kita udah siap-siap mau jalan. Packing barang lagi guys. Mau cari tempat wisata di Pacitan dulu sebelum kita ke Lumajang. Sekarang jam berapa tuh? Jam 8-an ya? Kurang lebih jam 8-an. Jam 8. Kalau udah packing semoga udah dia ngulang lagi. Sekarang kita lanjut jalan lagi ke tempat wisata yang ada di Pacitan. Oke, sekarang kita udah jam 8 pas. Kita lanjut mau ke rencana kita mau ke Gua Gong. Terus ke mana? Bun, Pantai Sepi kalau nggak salah ya. Kapal kalau saya. Pantai apa gitu? Tadi kita nanya sama petugas yang ada kerja di sini. Ke arah sana pasti pokoknya. Jadi kita udah check out ya. Kiri dong. Kiri. Kita ke Pantai Kasab dulu sama Gua Gong ya sebentar. Nah, tadi kita dari bukit sana tuh ya. Kita dari bukit yang ada di situ tuh. Dari bukit sana. Sini. Kiri. Nah, ini belok kiri guys. Tadi beli makan di situ tuh. Nah, foto semalam di sini nih. Tapi kita mau ke itu dulu, ke pantai apa Bunda? Pantai Kasab. Katanya pantainya bagus. Yang bagus di Pacitan. Itu menurut si petugas yang kerja di hotel tadi itu ya. Gitu. Nah, kita penasaran, kita mau ke sana. Tapi kalau misalkan waktunya kurang cukup, kita nggak jadi ke Gua Gong, karena Gua Gong posisinya lebih ke arah Jogja lagi. Gitu ya. Nah, semalam nih kita lewat jalan sini nih yang gelap, cuma nggak kelihatan. Nah, siangnya kayak gini nih kalau udah terangnya. Kita mau ke ini ya, ke pantainya dulu. Asik banget ya. Semalam nggak kelihatan. Kalau semalam gelap. Tapi karena jalanannya apa ya, lebar ya, aman-aman aja sih. Nggak ada hewan buas. Udah rapi sih. Kita masuk jalan nasional 3 lagi guys, untuk menuju Pantai Kasabnya itu ya. Pantai Kasab ya kalau nggak salah namanya. Jadi kita lewat jalan nasional 3 lagi. Ini jalan yang sama persis waktu kita laluin dari Yogyakarta ya. Ternyata kalau terang tuh gini guys, kita lewatin
hutan-hutan gini bagus ya, karena malam tuh nggak kelihatan gelap banget pula. Tapi kalau emang enaknya itu kalau jalan siang, pagi, sore sebelum gelap kita bisa ngeliat pemandangannya ya. Jadi asik banget. Kalau malam tuh udah nggak kelihatan gelap Kita pula. lewat situ. Nah, semalam nggak lewat sini, tapi kita kan lewat jalan nasional, jadi kurang lebih kayak gini juga jalanannya sih. Gitu. Tapi nggak ada ini sih kayak monyet gitu, nggak ada ya. Gitu. Kurang lebih jalanannya sih bagus ya, cuma ada beberapa jalan-jalan rusak yang di tambalan-tambalannya kurang sempurna gitu sih. Katanya, kata petugas yang kerja di penginapan tadi ya, saya kan nanya, pantai di sini yang bagus apa? Dia bilang Pantai Kasab. Itu katanya Raja Ampatnya apa? Pacitan gitu ya. Makanya saya langsung penasaran sih. Langsung nyoba, oh boleh deh kita lihat deh. Gitu. Soalnya sempat bingung juga tadi kemana ya. Memang bagusnya sih kalau kita lagi jalan-jalan itu nanya aja sama petugas tempat kita nginep. Di sini tempat wisata yang bagus itu apa? Gitu. Jadi dia ngarahin tuh. Gitu. Itu sih. Asik banget ya jalanannya. Seru. Ini mah jalur touring ya. Tapi kalau malam asik, ini gelap banget ya. Kita udah masuk jalan provinsi lagi, namanya Jalan Dadapan Watu Karung, dari jalan nasional. Jadi jalannya itu udah mulai kecil, tapi bagus, mulus ya. Ini dia. Sebenarnya sih kalau mau jalan-jalan ke Pacitan ya, karena di sini banyak wisata pantai gitu ya. Harusnya sih 2 hari ya, hari ini bermalam, besoknya kita jalan lagi gitu. Gak mungkin bisa sih kalau cuma 1 hari, apalagi kita kan mepet, kita mau jalan lagi itu mau nggak mau ya cuma wisata yang kita kunjungin 1 atau 2 gitu, karena nanti kan ke Lumajang kurang lebih dari sini 7 jam ya. Pengennya sih nggak sampai pengen kemalaman banget, gelap jalannya. Nih kita sepertinya udah mau sampai Pantai Kasab ya. Jalanannya berliku guys, turun naik nih. Ini turunan panjang nih. Tadi tanjakan lagi, turun naik aja terus. Ini jalannya bagus ya. Wow. Kalau di kamera sih kurang kelihatan ya. Ini turunannya. Jalannya kayak ular tuh ya, beliuk-beliuk. Mana ini dia pantainya nih? Wow, bagus banget ya. Saya senang banget nih kalau jalanan kayak gini. Seru. Pohonnya tinggi-tinggi ya, Mar. Masih banyak rumah-rumah ya di sini, belum jauh banget ya dari kota. Nah, tuh depan kita udah laut ya. Nah, di sini kayaknya harus ada tiket masuk tuh, Pantai Kasab namanya. Bun. Ya. Oke. Orang dewasa? Dewasanya 2. 30.000. Siap. Bunda, Mar tolongin dong, Mar. Itu dia. Pantai Kasab. Ini Pantai Kasab ya? Pantai Kasab ya, Pak? Iya, Pantai Kasab, Pak. Pantai Kasab, Sungai Cokel ke kiri. Pantai Kasab ke kiri. Oh, Watu Karung ke kiri. Watu Karung yang ke kanan, Pantai Kasab sama Cokel yang ke kiri. Ke kiri, oke, siap. Tadi untuk masuk ke wilayah Pantai Kasab, Watu Karung,
atau sungai apa tadi namanya itu biayanya 15.000 untuk orang dewasa. Jadi anak-anak tidak 5.000 tidak dewasa. bayar. 15.000 ya? 5.000. 5.000 dewasa. Terus? Lah kok 30.000? Oh mungkin parkir mobil kali ya. Jadi semua 30.000. Jadi orang dewasa. Coba sini lihat parkirnya. Lihat tiketnya. Sih dong. Oh, dewasa 10.000. Oh, ini sih Pak. Di sini ayah lihat dulu. Kasih. Ada 10. Dewasa 5.000, 10.000. Retribusinya 20 dewasa 10.000. Gimana sih itu? Anak 2 kali ya jadi. 5.000 nya apa sih? Pokoknya 30.000 aja semua. Pantai Kasab. Wow, ini kita lewatin sungai guys. Lewatin sungai-sungai. Oke, ini kita udah sampai di tempat parkirannya di Pantai Kasab. Sekarang kita lihat pantainya kayak gimana ya. Kalau sempat nanti kita mau ke Gogong. Kalau sempat ya. Mudah-mudahan sempat ya. Itu dia di depan tuh. Dia bukan pantai gitu. Kalau itu juga serem kayaknya. Bener gak? Dia agak kalau mandi daerah agak serem. Soalnya ada pantai-pantai gitu. kok ombaknya lihat. Pantai Kasab. Tuh, Mas. Tadi pantai Kasab. Airnya bening banget tuh. Ini buat mancing untuk apa? Lobster biasanya tuh kayak di Pantai Menganti ya. Untuk yang ingin berwisata ke pantai ini, boleh searching di Google dulu ya untuk detailnya. Apa tadi? Wow. Ini karena langsung ke samudra ya. Ombaknya gede banget. Kalau ke spot view Raja Ampat itu di atas sana tuh. Jalannya nanjak. Katanya sih 50 meter doang. Tapi males. Males banget ya. Kita ke bawah aja, kita ke pantai sana aja tuh. Kita mau bangudirin apa? Kita di sini aja nih. Kita istirahat di sini aja nih. Yuk. Yuk jalan yuk. Tuh di sini juga ada homestay tuh. Sama kayak di Menganti ya. Langsung menghadap laut. Tuh. Karang tuh, dia jalan lewat sini nih tuh. Kalau yang katanya view Raja Ampat ke sini, sini, nah di sini. Nah, tuh ngeliat ke sana. Kita lihat ke arah sana. Itu si Juma. Itu si Amar tuh lihat dia main ayunan. Di sini kasih ya. Lihat anak orang katanya. Ayo kita ke sana yuk guys. Nah kalau di sana kayaknya ombaknya gede banget ya. Ombaknya gede-gede semua. Nih. Banyak banteng mati dong. Nggak tahu deh. Kalau sebelah sini namanya Pantai Banteng Mati. Ombaknya. Nih, tuh. Tuh guys. Ini bukan tapi ini gede.
Datang. Ini piknik best view banget. Ya deh. Piknik best view loh. Apa pemandangan terbaik di piknik di sini nih. Beneran sih. Jamnya sih jangan terlalu siang, kalau siang kayak panas banget. Di pantai ini banyak warung-warung penjual makanan, baik itu nasi, bakso, mie ayam, kelapa muda dengan harga yang murah. Untuk penginapan juga jangan khawatir, kami melihat ada beberapa homestay yang tersedia di wilayah pantai ini. Setelah beristirahat sambil menikmati keindahan Pantai Kasab, kami siap melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Tumpak Sewu Lumajang yang jaraknya masih sangat jauh dari sini dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam. Sekarang udah jam 10.47. Kita langsung OTW Lumajang guys. Jadi kita nggak ke Guagong. Kita langsung ke Lumajang, tujuannya ke Tumpak Sewu. Tujuannya ke Tumpak Sewu. Nah di sini tuh ada apa? Di sungai ini tuh ada pakai boot gitu, keliling wisata Terus sungai sejauh gitu lah. 800 meter. Sini, mudah-mudahan perjalanan kita ke Lumajang nggak ada kendala ya, aman aja ya. Amin. Amin. Ini kita kiri ya bun, lurus. Ini tadi kita nggak ngeliat pantai, kalau sebelah sana tuh laut ya. Cuma videonya ke depan sih jadi kurang kelihatan. Sebelah kanan kita pada laut guys. Hah? Pelabuhan kemana itu? Kita udah masuk ke kota Pacitan lagi ya. Di sebelah kanan kita itu persis laut, pantai, pesisir pantai. Iya nih karena anak si Atar dia mabuk kan, kita tadi di jalan itu turun naik dia muntah terus. Oke, kita mau cari ini aja deh, supermarket dulu. Belum bisa beradaptasi sama ketinggian deh. Ya, Atar itu kayaknya dia belum bisa beradaptasi sama ketinggian. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kanan menuju Jalan Pantai Telengria, Lingkar Pacitan. Mungkin berhenti dulu kalau ada Alfamart, biar dia perutnya ini dulu, tenang dulu ya. Dari situ baru kita lanjut lagi ke Lumajang perjalanan. Ini di kanan kita nih galeri guys, galeri Museum Ani Yudhoyono tuh. Coba sini. Ani siapa? Nih, kita baru ngeliat. Kita berhenti sejenak ya. Nanti kita shoot dikit. Oh tuh di samping kita Museum Galeri SBY Ani tuh. Tuh SBY Ani ya. Besar juga, rame kayaknya lagi ada acara gitu. Gede banget ya, udah kayak istana gitu. Yuk, kita jalan pelan-pelan. Masih ada apa udah nggak ada ya? Masih ada. Museumnya siapa dong museumnya? Ya, ini aja kali peninggalan istrinya. Kalau istrinya udah almarhum. Bentar lagi. Bentar. Enggak bener tuh. Tadi ada tulisan Pacitan kota wisata. Emang sih ya kayaknya banyak banget tempat wisata di sini. Kamu ya paketan dulu biar nggak getar. Kita datang aja sih. Di depan kita ada bukit-bukit. Nah kalau kayak gini kayak Majalengka nih, kayak Purwakarta. Bukitnya kuncup-kuncup gitu kayak Purwakarta, atau di Kebumen juga sama kayak gitu. Kuncup-kuncup. Jalannya bagus. Itu dia. Di situ juga sama, hijau pandangannya ya. Setelah 600 meter, belok kanan ke Ploso, Pacitan, Hadiwarno. Kota 1001 goa. Kita nggak ke goa salah satunya sih tadi. Emang Pacitan banyak buat goa ya? Katanya 1001 goa. Apa banyak goa ya Pacitan? Nah itu karena gunung-gunung itu, gunung kapur kali. Ini kanan apa kiri pun? Belok kanan ke Ploso, Pacitan, Hadiwarno. Belok kanan ya? Iya. Udah belum? Kita belok kanan guys, kita ke arah Trenggalek.
Kayaknya aku rekamnya nggak jelas deh. Nih kita lagi berhenti sebentar itu di jalur selatan Jawa Timur ya. Itu bagus jalanannya, pemandangannya bagus. Mungkin karena musim hujan, jadi itu hijau kuning gitu ya. Ininya deh, pohon-pohonnya cakep banget ya. Jalannya liak-liuk. Kurang lebih sih sama ya kayak jalur selatan Jawa Barat. Tuh di situ juga kelihatan tuh apa? Oh, laut ya. Sebelah kanan kita tuh persis laut. Gitu. Tadi kan harusnya kan Oh, laut guys, pantai. Pantai depan kita tuh. Wah, pantainya bagus loh. Luas loh. Mau mampir dulu gak? Aku mau langsung di Nyampe-nyampe ya? kasur. Aku mau langsung di kasur. Anak-anak udah pada pengen ini sih ke Lumajang soalnya panas. Tuh, pantai loh. Wow, pantai di Bagus loh sisi pantainya kiri tuh. kami bagus sekali. Pasir putih, landai, dan sangat luas. Untuk pecinta pantai, mungkin di Pacitan bisa dijadikan destinasi wisata di wilayah Jawa Timur. Tuh musola, sholat dulu di situ, Pak. Tapi nggak ada warung. Tuh, pantainya bersih loh, putih loh. Ini kalau tahun baru rame banget ini. Bersih pantainya. Kan baru Habib Deh. Tuh lihat ya, bersih banget ya. Ini kayak sinyal sih. Ting 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 ting. Aduh, Kampung Warso. Tuh. Kaki. Nah, jembatan ini, jembatan apa ini? Jembatan Samudra. Jembatan Samudra. Ih, Kita di itu jembatan cocok banget, nih. Amazing ya. banyak pohon ini nih. Angin berputar-putar. Banyak pohon kelapa. Itu pemancingan. Tenaga uap ya PLTU ya. Gede juga guys itu. PLTU apa tadi Mar? Pacitan ya. Sudimoro. Sudimoro. Ini jalanannya lintas selatan sih asik banget ya buat touring nih. Kalau naik motor mah enak banget. Cuma sepi banget ya Mar. Sepi banget tuh SMPN 6 Sudimoro. Tadi PLTU Sudimoro sepi jalanannya, lihat aja deh. Mungkin karena hari Senin kali ya. Ya palingan truk-truk itu pun jarang banget. Yang banyak itu mobil ekspedisi gitu. Mobil ekspedisi malah banyak yang ketemu sama kita tadi. Selebihnya sepi aja. Sekarang kita masih di Sudimoro, kita lagi ke arah Trenggalek. Nanti kita istirahat dulu buat sholat zuhur, kita kodok, kita jamak ya sama asar. Ikutin kita terus ya guys. Ini kita masih di Pacitan Trenggalek ya. Ini ada tugu bagus nih kayak jadi purba gitu, lihat guys, batu-batu disusun gitu ya. Keren banget Terus ya. di Jalan Nasional 3 sejauh 9 km. Gunung Sewu, Pondok Jamu Energi, apa itu ya? Ya jalannya turun naik gitu ya. Nanjaknya lumayan juga ya. Dari tadi tuh gigi 2 aja loh. Gigi 2, 3 aja nih. Ini kayak depan tuh. Tapi nggak sampai gigi 1 sih. Sampai gigi 1 AC pun masih on fire. Jadi masih AC pun masih hidup. Anak-anak nih susah banget kalau AC-nya dimatiin. Karena harusnya kalau tanjakan kayak gini enaknya pakai AC. Tapi sejauh ini belum sampai ke gigi 1 sih. Jalan raya lintas selatan Jawa Timur. Turun naik. Tapi view-nya bagus banget. Pacitan Trenggalek. Mungkin kita nanti istirahat di Trenggalek. Jalannya pun bagus gitu ya.
Kita udah di pinggir-pinggiran dari Kabupaten Pacitan. Udah di bawah lagi, tadi kita lewat bukit-bukit yang tanjakan-tanjakan, banyak turunan dan tanjakan ya. Udah mau masuk ke wilayah. Kita udah mau masuk wilayah Trenggalek belum sih, Kak? Belum ya? Masih jauh ya? Masih ada satu bukit lagi nih. Ini jembatan apa ya? Tuh di depan apa tuh tulisannya tuh? Ini kita kemana, Kak? Kanan ya, Kak? Kiri ya? Desa Lembang Trenggalek kiri. Oke. Oke. Sekarang jam 1.25. Kita udah masuk wilayah Trenggalek. Masih Trenggalek ke pinggiran ya, ke batasan Pacitan. Kita mau cari masjid aja dulu ya, masjid atau musola untuk sholat, terus kita makan siang. Tadi kita udah beli di Pacitan, tapi posisi kita ini masih di gunung ya, jalanannya masih turun naik gitu, masih di gunung lah gitu. Soalnya Atar masih mabuk, dia masih muntah bangun, masih gel-gel mabok, sama Bunda juga masih pada teler. Karena jalannya emang kelok tuh dari Trenggalek, dari Pacitan Trenggalek atau dari Trenggalek ke Pacitan di jalur selatannya. Wah, ini tidur di depan aja nih. Ya Mar tuh Bunda tuh, kok palanya di belakang kamu? Gimana kamu mual? Ini kita mau sholat duhur sama asar sekalian berjamaah di Masjid Baitul Habib Kecamatan Dongko di Trenggalek. Tuh gimana tuh? Panas guys. Turun naik. Ini masjidnya. Di sebelah si Alfa. Sebelahnya ada Alfamart, nanti kita ke situ tuh, Alfamart. Es krim biar segar. Makanya kita beli aja. Udah kotor banget. Ayam Ayam. Iya. Nah, ini Atar yang nggak kuat nih dia nih, muntah mulu. Jadi jalannya kita pelan-pelan. Kenapa? Oke, nih posisi kita udah masuk Trenggalek tuh ya. Trenggalek, kita kemarin dari sini ya. Tadi dari sini dari Pacitan. Di jalannya gunung terus tapi bagus. Sekarang kita udah di sini, nih kita lagi istirahat di masjid. Terus nanti kita ke atas ke kota Trenggalek. Terus sampai ke mana ini? Tulungagung. Kita ke Blitar, ke Wingi, terus sampai ke Panjen ini nih. Nah kalau emang kemalaman sampai sini mungkin kita nginepnya di sini aja nih ke Panjen. Rencana sih pengen nginepnya di daerah-daerah sini ya, tapi lihat nanti aja deh. Letusan vulkanik. Karena kurang lebih kemarin 5 jam ya. Masih 5 jam lagi. Ini sekarang kita mau makan dulu deh. Oke, semoga lancar-lancar aja ya. Oke. Kita udah sholat duhur, mau sholat asar. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi ke kota Trenggalek. Dari Trenggalek tadi kemana ya? Tulungagung, Blitar. Ini kanan kiri sih. Coba Mar, lihat mapnya deh. Kita udah di Trenggalek ya. Kita di kota Trenggalek. Kita ada di kota Trenggalek. Ini namanya Jalan Raya Trenggalek Tulungagung. Bensin kita udah sisa setengah. Perjalanan sejauh ini sudah 791 kilo.
gitu ya. Kemungkinan kita beli bensinnya ini di Blitar atau di Tulungagung aja ya. Pelan kuncirnya. Ini kalau lagi jalan, yang di belakang pada tidur. Karena kita buka kasurnya gitu kan, jadi agak lebar. Pada tidur, karena mudanya teler. Si Atar udah nggak teler tuh, dia di depan tuh. Kita lihat bangga. Mana? Pada tidur. Kelihatan Tuh Atar tuh lihat. dikuncir. Oh iya. Mana? Oh iya, milik Upin. Upin. Nah, itu ini tempat. Ini BTW nih kita mungkin sampai kalau maksain sampai Lumajang tuh jam 8 atau jam 9 malam. Gitu ya. Saya juga nggak tahu ya treknya kayak gimana, atau mungkin kayak tadi gitu kayak yang kemarin di Pacitan. Ini kita sudah baru banget masuk di Kabupaten Tulungagung ya. Sekarang jam 4 lewat 5 kita sampai Kabupaten Tulungagung. Bensin kita udah turun jadi 3 bar. Jadi kita harus isi bensin di Tulungagung apa Blitar ya? Mungkin Blitar aja lah. Di Blitar aja ya isi bensinnya. Perjalanan sejauh ini dari Pacitan ke Lumajang lancar ya, nggak ada macet, tidak ada keramaian libur tahun baru ya, belum ada. Mungkin kan hari Senin masih banyak yang masuk ya, yang masuk kerja. Kita udah sampai Tulungagung Kota. Tulungagung Kota udah mau masuk ke arah Blitar. YouTube tahu tar. Fisik anak-anak nih. Tadi habis pada muntah, jalanan gunung muntah-muntah semua teler. Lu mau kamu ya apa? Sekarang pada pecicilan lagi. Aduh, Pada nama pecicilan kamu lagi. apa? Oh Jule. Gak boleh kayak gitu kamu. Ih, nama kamu jelek ya? Masih jauh guys. Tada, coba. Ya keretanya udah lewat. Ini bocil-bocil nih, tuh bocil-bocil. Tadi Di belakang juga bocil-bocil tuh lagi tidur, bocil semua bocil. Ayah, kajuku jatuh. Udah. Dan terbang. Oke, ini kita masih di jalur Tulungagung Blitar. Jalannya sih lurus aja, cuma banyak truk juga tadi sih. Jadi kehambat. Jadi setelah ngelewatin truk baru tuh ternyata depannya itu lengang banget. Beli. Alhamdulillah bisa. Gitu baru bisa lari deh tuh mobilnya. Bisa. Jadi kayaknya nggak ada gitu. Gitu. Nah ini sebentar lagi kita udah mau masuk ke ini ya, ke Blitar kota ya. Apa sih? Apa sih? Selamat jalan nih, kita masuk Blitar nih. Happy birthday to you. Yuk kocak. Nah kita masuk Blitar nih. Tuh, baca tuh. Selamat datang di Kabupaten Blitar. Jam 5 lewat 8 kita masuk Kabupaten Blitar guys. Perjalanan kita masih cukup panjang untuk menuju Lumajang. Nanti kita lewat bawahnya Malang, apakah? Udah Lupa. Gitu. namanya lupa. Aduh, navigatornya gimana ini? Navigatornya lila. Aku juga mau Si bensin yang ketiga tadi sampai Blueber. Dibilang jangan sampai Luber. 230.000. Oke. Di Blitar. Kita ngisinya tadi di Blitar. Nih, Tar gimana Tar? Masih semangat Tar? mati. Ayo kita jalan lagi. Bismillah. Nah, sebelah tuh Blitar tuh. Untuk Pak Karno. Aduh, Pak Karno. Alun-alunnya kali ya. Kalau nggak salah Blitar tuh. itu presiden. Oh, sekarang udah jam segini nih kayak kita kalau untuk Lumajang udah terlalu malam. Buset ya, kurang lebih 5 jam ya. Jadi sampainya mungkin jam 9, kayaknya udah terlalu gelap banget saya. Takut kayak ke Pacitan kemarin gitu, jalannya belok. Walaupun gede kayaknya males aja gitu ya. Gelap. Nggak ngelihat apa-apa juga gitu, nggak ada yang bisa dilihat.
Ya mungkin kita jam 7 kalau bisa udah ada di penginapan ya. Istirahat lah. Yuk lihat nanti aja ya. Nanti kita bermalamnya di mana. Jadi udah. Itu yang belakangnya. Nih kita udah sampai Malang, baru sholat maghrib, nyambung isya, terus sama makan juga tadi. Makan di sekitar masjid. Dalam perjalanan, kami juga melewati Waduk Karangkates Sumber Pucung Malang. Tetapi karena gelap sekali, kami lanjutkan saja dan tidak mengambil gambar. Tapi kalau kemalaman kita kayak di Malang aja kali tidurnya. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau misalnya masih aman ya kita lanjut sampai Lumajang. Udah sampai apa? Sumber Pucung Malang kalau nggak salah, kita udah sampai Malang. Ini kita baru selesai sholat sama makan. Tadi kita mampir dulu. Kita makan. Ntar kamu mual jadinya Kak Jumat taruh kamu di sini. Kita makan dulu tadi Aku duduk kalau tidur. yang di sekitaran masjid. Soalnya kamu goncang-goncang kan. Jam berapa? Setelah sholat maghrib, isya, dan makan malam di sekitar masjid, kami melanjutkan perjalanan ke Tumpak Sewu Lumajang. Sebelumnya, kami sudah menghubungi pihak tempat kami menginap bahwa jalur yang akan kami lalui aman dan tidak terdampak penutupan akibat letusan Gunung Semeru. Kita udah Belok kiri Masuk menuju di- Jalan Nasional 3, lalu belok masuk kiri di ke Jalan jalurnya Nasional 3. air terjun Tampak Sewu ya. Kita jadi nginepnya di Tampak Sewu aja nih. Sekarang udah jam 10 malam. Jadi akhirnya kita bablas aja. Tadi sempat berpikir Setelah nginep di 200 Malang meter, aja. tetap Nginep di kiri Malang. untuk terus menuju Jalan Tapi ya Nasional nanggung 3. lah, karena jalannya tuh emang rame. Jadi kita nggak khawatir banget gitu. Jadi kita nginepnya di Yanto Homestay, ya bun. Yanto Homestay and Cottage. Oke, kita baru aja sampai nih di penginapannya. Tadi kita udah telepon di sini. Makanya kita berani untuk langsung jalan aja lah, nggak usah di Malang ya. Katanya jalannya nggak ditutup. Takutnya kan pas kita kemari kan sedang ada erupsi besar kan. Bekas erupsi besar, takutnya jalannya ditutup atau gimana kan. Tapi kata nyaman, ya udahlah kita jalan aja. Kenapa? Yang kamar ada tapi yang di sana dekat pintu masuk tempat saya. Oke, ini kita di penginapan di Tumpak Sewu Lumajang. Kayak gini nih, sepi banget. Ini mungkin efek dari Gunung Semeru meletus, sama mungkin kita juga di hari weekdays ya. Walaupun momennya di Natal dan Tahun Baru, tapi kan masih banyak orang yang kerja ya. Gitu. Ini dia. Tapi menurut saya lebih bagus ini ya dibanding yang kemarin Pacitan untuk penginapannya ya. Kita dapat kayak gini-gini biasa ya. Sekali gigi, odol, sabun, sampo dikasih itu. Tisunya juga dikasihnya banyak tisu. Kasih air juga. Kamar mandinya juga bagus ya, ada water heaternya juga. AC-nya juga dingin. Kalau kemarin AC-nya nggak dingin kita nggak bisa tidur. Tapi emang lebih kecil. Halo, selamat pagi. Ini kita udah masuk hari ketiga ya. Sekarang hari Selasa, tanggal 30 Desember. Kurang lebih perjalanan kita udah hampir 1000 kilo ya, 960 kilometeran gitu ya ke Lumajang. Kita sekarang ada di Yanto Homestay and Cottage ya, yang ada dekat di air terjun Tumpak Sewu. Tempatnya bagus ya, maksudnya dekat Tumpak Sewu, terus ramah. Kita juga dapat mainnya bagus sih di sini, bersih gitu, kamarnya bersih, penting kamarnya bersih. Fasilitasnya juga walaupun murah tuh nggak yang jelek gitu, bagus loh, ada air hangatnya hidup semua, bagus, kamar mandinya bersih. Kita juga tadi habis sarapan ya di sini. Hari ini habis dari Tumpak Sewu, mungkin nanti kita jalannya jam sana karena dekat, jam 8-an aja lah, jam 8 atau setengah 9. Dari situ kita rencananya langsung mau ke daerah Banyuwangi. Tapi nggak tahu juga sih, atau mungkin kita nanti cari tempat wisata yang ada di sini juga, ngeliat kayak view-nya itu view Gunung Semeru yang lagi meletus itu kan, yang masih ada erupsi-erupsinya sedikit ya. Hari ketiga ini yang udah hampir 1000 kilo baru mulai berasa pegel ini, berasa banget ya. Karena kan kita tuh dari Pacitan sampai Trenggalek itu jalannya begini-gini tuh. Jalannya turun naik gitu, naik gunung gitu ya. Pindah gigi, oper gigi 2, gigi 3 gitu ya. Pindah gigi terus, berasa banget capeknya, jadi pegel. Mana suspensinya Ciro kan, dia manual pula, suspensinya keras. Bannya juga kan saya isi kanginnya kencang-kencang semua, jadi keras, berasa pegel semua di kaki.
Saya juga kalau udah malam tuh susah tidur. Padahal sampai sini tuh kita jam 10. Saya tidur jam 1, nanti bangun lagi subuh. Hari pertama pun gitu. Hari pertama sampai jam 9-an lah, setengah 1. Jam 9-an kita nyampe di penginapan juga. Sama tidurnya juga malam. Tidurnya jam 1-an gitu, ntar bangun lagi pagi gitu, ntar langsung nyetir lagi. Tapi nggak berasa capek, tapi buat tidur tuh susah banget. Gitu sih. Nah, oke deh. Ya, ikuti kita terus ya. Ya Zuma. Zuma gimana Zuma hari ini Zuma? Seru nggak? Seru. Oh, seru. Ini sekarang duduknya di depan nih, soalnya bundanya tuh teler gitu deh. Kalau dia tuh naik jalan gunung itu pada teler semua. Dadah.